Coach, kalau relapse itu gimana sih? Relapse itu biasanya terjadi kalau misalkan kita mengendalikan emosi atau menimpa program atau mengganti program. Itu biasanya terjadi yang namanya relapse. Kalau misalkan kita membuang program, itu nggak ada istilahnya relapse karena programnya kita buang. Dan kita cek balik lagi benchmarknya, kita bisa periksa apakah memang sudah kosong di situ dan apakah semua arti yang baru sudah dimiliki sama seorang klien. Karena di saat beban emosinya tadinya intens, klien akan memiliki yang phase yang namanya cognitive distortion. Banyak distorsi di pemikiran sadarnya mereka akibat dari beban emosi yang menumpuk di dalam bawah sadarnya. Ketika beban bawah sadarnya dibuang, suddenly cognitive distortionnya ini hilang semua. Dan dia akan memiliki kesadaran sendiri, ya misalkan tadinya awalnya, oh saya benci banget sama suami saya. Terus tiba-tiba, ternyata suami saya nggak sejahat itu ya. Oh saya kesel banget sama keluarga saya. Ternyata keluarga saya baik juga ya. Nah itu dia sudah memiliki kesadarannya sendiri. Jadi awareness-nya muncul, tiba-tiba dia jadi mindful instantly. Bukan dipaksa mindfulkan. Banyak orang yang biasa masih ada beban emosinya. Oh kamu harus mindful, kamu harus belajar mikir kayak gini. Kamu harus lihat sudut pandang yang baru. Dari sistem yang dimasukkan ke dalam dirinya dia. Jadi di-inject. Tapi kalau misalkan kita buang beban emosinya, suddenly dia mindful sendiri. Jadi nggak ada beban-beban yang di dalam yang bikin dia jadi mikirin semua hal-hal negatif itu. Nah ketika ini selesai, ya jadi completely dia akan heal, ya tertransformasi seperti itu. Nah tapi ada juga kondisi tertentu yang misalkan, oh kok aku masih ngerasakan emosi yang serupa coach. Nah kalau di DOA kita mengenal istilah yang namanya uncharted emotion. Apa itu? Itu adalah emosi yang belum di-chart dalam pertemuan kita, mungkin akibat dari karena kita kurang aware atau skenario yang kita tidak bisa gambarkan dalam diri kita. Misal sebagai sebuah contoh, ini real case, kasus nyata. Saya pernah menangani seorang ibu yang anaknya meninggal. Nah, ketika di perjalanan diantar ke rumah sakit, anaknya tidak tertolong. Nah, perasaan yang muncul ketika saya eksplorasi, yang pertama adalah dia merasa menyesal. Dan kenapa kok waktu itu saya nggak cek dulu? Karena pas di awal, dia datang ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit tersebut nggak ada urolognya. Sedangkan yang dibutuhkan oleh si anak adalah urolog. Dia menyesal sekali sampai anaknya itu meninggal di perjalanan akibat dari nggak ketemu sama urolog. Nah itu yang pertama, menyesal. Yang kedua adalah perasaan kehilangan. Karena dia merasa hilang sekali anaknya nih, anak yang paling dicintai, kasihi, paling sayang sama dia, lalu kehilangan. Setiap kali dia ngelihat ornamen bajunya dia, segala macem, itu langsung nangis terus. Sepanjang tahun nangis-nangis terus. Dan yang ketiga, ada kekecewaan. Kenapa? Karena dia bilang anak perempuan saya jadi sering nggak memperhatikan saya. Karena saya nangis padahal saya butuh banget dia. Tapi anak saya malah pulangnya malam. Karena ya sebenarnya anaknya juga malas ngeliatin dia nangis-nangis mulu gitu kan. Jadi anaknya ya butuh ketenangan juga. Kerja udah capek, pulang harus ngurus lagi, nangis-nangis terus. Ya tentu jadi beban banget. Ya, jadi akhirnya punya kekecewaan. Nah 3 hal ini yang saya proses. Ya ketika saya beresin semuanya sampai hilang total tuntas, apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Ketika dia ingat lagi terkait dengan anaknya, dia bilang, oh saya udah nggak merasa menyesal lagi. Kenapa? Karena toh Tuhan sudah, mungkin dia udah bareng sama Tuhan sekarang, dia udah nggak sakit lagi. Karena dari dulu kan sakit terus tuh, sampai butuh urolog segala macem gitu ya. Jadi udah sakit-sakitan terus, sekarang udah nggak sakit lagi dia di surga sana. Terus yang kedua, ketika ngelihat lagi foto-foto segala macam, semuanya baik-baik aja, dia udah nggak nangis-nangis lagi, semuanya oke, perasaannya udah tenang, ya, jadi udah happy. Terus yang ketiga, karena dia udah nggak nangis lagi, anaknya yang perempuan kembali ke rumah. Dan seneng-seneng, happy-happy, kalau misalkan pulang kantor ya pulang, nggak jalan-jalan lagi. Jadi terjadi pemulihan yang luar biasa atas kehidupannya dia. Setelah lewat berbulan-bulan, tiba-tiba dia datang ke gereja. Ketika datang ke gereja, dia merayakan Natal. Ya saat Natalan itu tiba-tiba dia melihat ada keluarga-keluarga yang masih utuh semuanya. Terus dia teringat, suaminya sudah tidak ada, anak-anaknya sudah meninggal. Ada 2 anak yang sudah meninggal. Sehingga dia merasa tinggal dia sama si anak ini. Dia merasa keluarga ini sudah tidak utuh lagi. Lalu dia sedih dan dia menangis. Pertanyaannya, apakah yang sesi ini semuanya gagal? Oh tentu tidak. Karena dia tetap baik sama anak perempuannya, dia tetap tidak nangis-nangis kalau lihat anaknya lagi yang itu, dan dia mensyukuri kepulangannya karena dia udah nggak sakit lagi. Jadi ini semua sudah tuntas dan selesai. Inilah konsep uncharted emotion. Emosi yang baru, yang di luar dari chart yang sebelumnya sudah ada. Jadi ini keluar nih. Karena tiba-tiba merasa tidak utuh. Ya keluarga tidak utuh. Nah ketika ada emosi kayak gini, ini tinggal dibuang.
Ketika ini dibuang, selesai semua, sempurna, beban emosinya udah nggak ada lagi, dia tenang dan gembira, happy. Ya, jadi akhirnya setelah diselesaikan semuanya, tuntas, beres, selesai. Nah, ini adalah sebuah contoh ketika orang masuk ke stage of liberation, belum tentu permanen. Ya, karena permanennya ini ternyata masih ada beban emosi yang belum selesai. Tapi ketika ini diselesaikan, dia masuk ke stage of permanentnya dia. Karena nggak ada lagi emosi-emosi yang beban-beban yang men-trigger dia, sehingga benar-benar completely heal, ya, dan dia bisa kembali bahagia bersama dengan anaknya. Jadi mungkin nggak ada emosi lain yang men-trigger, bisa jadi ada. Ketika Anda udah ngeberesin semua, tapi ada sesuatu yang uncharted di luar dari semua yang udah Anda selesaikan, mungkin aja ada. Ketika ada, Anda buang aja. Bisa dengan belajar di workshop bagaimana cara buang sendiri, atau bisa ketemu saya untuk ya kita proses aja untuk ngebuang sisanya. Kayak gitu ya. Jadi selalu siapkan diri Anda untuk masuk ke sesi yang berikutnya, bukan hanya berharap untuk satu sesi akan clear semuanya. Karena mungkin aja ada uncharted emotion yang tersisa, diberesin. Jangan sampai masuk ke limbo. Apa itu limbo? Oh, kok aku ngerasain lagi nih? Tapi udahlah, aku nggak cari solusi, nggak beresin, nggak coba selesaikan sendiri, atau nggak coba datang lagi ke saya, atau nggak coba untuk ikut workshop misalkan. Itu masuk ke limbo. Akhirnya ya ngerasain emosi-emosi lagi, balik lagi, coping lagi, terima lagi keadaannya seperti itu. Dan nggak selesai, nggak tuntas sampai selamanya. Nah, tapi kalau misalkan Anda mau work it out, beresin semuanya sampai selesai tuntas, karena kalau bisa Anda buang yang kemarin di benchmark semuanya udah selesai, artinya Anda bisa buang semuanya juga. So, semoga ini bisa membantu Anda ya, supaya lebih tahu, oh ternyata kerja pikiran kita seperti itu. Jadi hati-hati dengan uncharted emotion, jadi jangan berharap penuh bahwa semuanya pasti akan selesai tuntas dalam satu pertemuan. Yang bisa kita bereskan adalah titik netralnya dari semua emosi yang kita chart saat itu. Tapi kalau ini uncharted, mungkin itu bisa diproses di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.